Cinta setelah janji suci, sebuah kisah perselingkuhan. Apa yang terjadi ketika janji suci yang terucap di altar mulai pudar? Dan cinta yang dulu murni berubah menjadi kebohongan? Risa dan Dimas, pasangan yang tampak sempurna, harus menghadapi kenyataan pahit tentang pengkhianatan dan keretakan dalam hubungan mereka. Akankah cinta mereka bertahan setelah segalanya terungkap? Atau malah hancur tak terselamatkan? Ikuti kisah mereka yang penuh emosi dan penyesalan. Halo, sahabat-sahabat setia channel YouTube Satu Atap. Selamat datang kembali di ruang cerita yang penuh makna, di mana setiap kisah tak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran hidup yang dalam. Hari ini, kita akan menyelami kisah yang penuh konflik, emosi, dan rasa yang sulit dijelaskan. Sebuah perjalanan cinta yang penuh pengkhianatan dan pengorbanan. Siapkan hati dan pikiranmu, karena kisah ini akan mengubah cara pandangmu terhadap cinta setelah janji suci. Janji yang terucap. Dimas dan Risa adalah pasangan yang tampak sempurna di mata semua orang. Mereka menikah 5 tahun yang lalu, berjanji untuk saling mencintai dan menjaga satu sama lain, tak peduli apapun yang terjadi. Risa, dengan segala kelembutannya, selalu berada di sisi Dimas, mengurus rumah, merawatnya dengan penuh perhatian. Sementara Dimas, suami yang tampaknya penuh dedikasi, seringkali sibuk dengan pekerjaannya yang menuntut. Kehidupan mereka selalu penuh kesibukan. Namun mereka percaya bahwa cinta mereka akan bertahan. Namun, belakangan Risa mulai merasa kesepian. Dimas yang dulu selalu menyempatkan diri untuk bercengkerama setelah hari yang panjang, kini semakin jarang pulang tepat waktu. Ketika pulang, Dimas lebih memilih untuk larut dalam pekerjaan atau hanya duduk diam, lelah dengan pikirannya sendiri. Risa mencoba untuk mengerti, berusaha untuk tidak menuntut banyak. Namun, malam-malam mereka semakin terasa hampa. Tidak ada lagi canda tawa seperti dulu. Bahkan, saat mereka tidur bersama, Risa merasakan betapa dinginnya jarak di antara mereka. Suatu malam, setelah beberapa hari Dimas bekerja di luar kota, Risa memutuskan untuk menunggunya. Ketika Dimas akhirnya pulang larut malam, Risa yang sudah tertidur di kamar terbangun oleh suara pintu yang terbuka. Dimas masuk dengan wajah lelah. Tak banyak bicara. Tanpa kata, dia menggantungkan jas hujan, lalu duduk di tepi ranjang mereka, masih dalam diam. Risa merasa rindu, bukan hanya pada Dimas, tetapi pada perhatian yang dulu selalu dia berikan. Risa mendekat, duduk di sampingnya, dan memeluknya erat. "Aku kangen, Dimas," bisiknya. Suara lembutnya melontarkan kerinduan yang dalam. Dimas hanya mengangguk, tetapi tidak membalas pelukan itu. Risa merasa kecewa. Dia mengerti bahwa pekerjaan Dimas sangat berat, tetapi bukan berarti mereka harus kehilangan kedekatan itu. Rasa lelah dan penat yang menahan mereka justru membuat Risa semakin terasing dalam pernikahannya. Tanpa disadari, malam itu mereka berbaring dalam keheningan, masing-masing dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Risa ingin merasakan sentuhan Dimas, sebuah ungkapan bahwa dia masih dihargai, masih dicintai. Namun, Dimas yang tertidur dalam keletihan tampaknya tak menyadari kebutuhan istrinya. Rasa frustrasi yang meluap dalam hati Risa membuatnya semakin merasa terperangkap dalam hubungan yang semakin suram. Dia menatap suaminya yang tertidur dengan wajah lelah, dan untuk pertama kalinya, Risa merasa bahwa mereka telah terlalu jauh berjarak, meskipun berada di bawah atap yang sama. Janji suci yang pernah mereka ucapkan di depan altar kini terasa begitu jauh, seolah hilang ditelan waktu dan kesibukan yang tak ada habisnya. Pengkhianatan yang tak terduga. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin membekas. Risa mencoba untuk sabar, berusaha mengerti bahwa Dimas sedang terperangkap dalam pekerjaan yang menguras waktu dan energinya. Namun, rasa sepi itu terus menggerogoti hatinya. Di kantor, dia bertemu dengan Aidan, teman lama yang kebetulan kembali ke kota. Aidan adalah sahabat Dimas, seseorang yang dikenal baik oleh keluarga mereka,
dan yang dulu selalu ada untuk Risa saat Dimas tidak bisa. Risa selalu merasa nyaman dengan Aidan, karena dia adalah sosok yang mudah diajak bicara, penuh perhatian, dan tidak pernah membuatnya merasa kesepian. Suatu malam, Risa menerima pesan dari Aidan yang mengajaknya untuk bertemu. Tanpa banyak berpikir, dia setuju. Mereka bertemu di sebuah kafe yang cukup sepi. Hanya ada beberapa pengunjung yang menikmati malam mereka. Di tengah perbincangan ringan, Risa merasa ada sesuatu yang berbeda. Aidan tidak hanya mendengarkan, tetapi matanya tampak lebih intens, penuh perhatian. Perlahan, pembicaraan mereka berubah menjadi lebih pribadi, lebih mendalam. Aku tahu kamu merasa kesepian, Risa. Dimas memang berubah, dia lebih fokus pada pekerjaannya, dan itu membuatmu merasa terlupakan, kata Aidan pelan. Suara pria itu begitu dekat dengan telinga Risa. Risa menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu terakhir, dia merasa dipahami. Aidan meraih tangannya dengan lembut, memberi rasa nyaman yang selama ini dia cari. Tanpa sadar, Risa merespons. Tangannya menggenggam tangan Aidan dengan lembut. Ketegangan yang ada di antara mereka perlahan menghilang, digantikan oleh sesuatu yang lebih sulit dijelaskan. Malam itu, Aidan mengantar Risa pulang. Sesampainya di depan rumah, saat Risa hendak turun dari mobil, Aidan menahan lengannya, menariknya dengan lembut untuk berbalik. Mata mereka bertemu, dan dalam hitungan detik, bibir Aidan menempel pada bibir Risa. Ciuman itu begitu penuh gairah, seolah menghapus semua kerinduan yang menumpuk dalam hati Risa. Rasa bersalah muncul sekejap, namun seketika itu juga hilang. Ciuman itu membangkitkan sesuatu yang sudah lama terkubur dalam dirinya, keinginan yang selama ini dia pendam. Risa merasakan tubuhnya merespons dengan cara yang selama ini tidak dirasakannya bersama Dimas. Keinginan itu semakin menggelora, dan tanpa bisa dikendalikan, mereka berdua terjatuh dalam geloran nafsu yang tiba-tiba muncul. Di bawah cahaya temaram, tubuh mereka bersatu, sebuah pengkhianatan yang sulit dihapuskan. Meskipun di dalam hatinya ada perasaan bersalah yang mendalam, Risa merasa seperti kembali hidup. Dia merasa dihargai, diinginkan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa dicintai dengan cara yang berbeda. Namun, setelah itu, rasa bingung dan penyesalan muncul. Risa tahu apa yang telah dia lakukan. Tetapi, saat Aidan memeluknya erat dan berbisik di telinganya, "Kamu tidak sendiri, Risa." Dia merasa tidak bisa menarik diri lagi. Keinginan itu sudah terwujud, dan hati yang terluka itu kini mulai dipenuhi dengan konflik batin yang semakin membingungkan. Terjebak dalam dilema. Hari-hari setelah malam itu terasa seperti mimpi buruk yang sulit dibangunkan. Risa tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa dia telah berselingkuh dengan Aidan, meskipun dalam hatinya, ada bagian yang tidak ingin dia akui, bahwa dia merasa lebih hidup setelah itu. Setiap kali dia memandang Dimas, suaminya yang kini lebih sering terjebak dalam rutinitasnya, Risa merasa semakin jauh. Dimas tidak tahu apa yang terjadi di antara dirinya dan Aidan, dan Risa berusaha keras untuk menutup-nutupi perasaannya yang semakin kacau. Namun, pertemuan-pertemuan dengan Aidan semakin sulit untuk dihindari. Mereka terus bertemu, kali ini lebih sering, meski hanya sekedar berbincang atau menikmati waktu bersama. Aidan tahu bagaimana cara memperlakukan Risa, cara memberi perhatian yang selama ini hilang dalam pernikahannya. Setiap kali mereka berdua bertemu, Risa merasakan gairah yang begitu kuat. Ciuman mereka, yang semakin dalam dan penuh hasrat, seolah-olah mengisi ruang kosong dalam dirinya yang selama ini tidak pernah dirasakan bersama Dimas. Pada suatu malam, setelah beberapa minggu pertemuan mereka yang penuh gairah, Aidan mengundang Risa untuk datang ke apartemennya. Risa merasa cemas, namun dorongan yang kuat untuk merasakan lebih banyak sentuhan dari Aidan membuatnya tidak bisa menolak. Begitu tiba di sana, mereka langsung saling mendekat, seperti magnet yang saling menarik. Aidan menggenggam wajah Risa dengan penuh gairah, mencium bibirnya dengan terburu-buru, seolah-olah dia tak ingin melepaskannya. Malam itu menjadi lebih dari sekadar pertemuan biasa. Tanpa kata-kata, Aidan membawa Risa ke ranjangnya, dan dalam sekejap, mereka terjatuh dalam nafsu yang tak bisa ditahan lagi. "Risa,"
yang awalnya ragu, kini sepenuhnya terbawa dalam arus perasaan yang kuat. Tubuh mereka bersatu dalam gairah yang tak terungkapkan, saling mendesah dalam kehangatan yang tak terhingga. Setiap sentuhan, setiap ciuman, membuatnya melupakan segala penyesalan yang muncul dalam dirinya. Dia merasa hidup kembali, merasa dicintai dengan cara yang berbeda. Namun, ketika tubuh mereka terbaring dalam keheningan, Risa merasakan kepedihan yang perlahan merayap. Dia tahu bahwa apa yang baru saja terjadi adalah pengkhianatan, dan itu mengubah segalanya. Meskipun perasaan bersalah datang kembali, ada bagian dari dirinya yang tidak bisa menyangkal bahwa dia merasa lebih dihargai di sini, di pelukan Aidan, jauh dari kenyataan yang selama ini dia jalani. Tetapi saat dia memandang wajah Aidan yang terlelap di sampingnya, Risa sadar bahwa dia terjebak dalam dilema besar. Cinta yang tulus atau nafsu yang membara, dia tidak tahu harus memilih yang mana. Pertemuan tak terduga. Dimas mulai merasakan ada yang aneh. Dia bisa melihat perubahan pada Risa. Tatapan kosong yang seringkali melintas di wajahnya, senyum yang terasa dipaksakan, dan keterlambatan pulang Risa yang semakin sering. Dia tahu ada sesuatu yang disembunyikan, meskipun dia tidak bisa memastikan apa itu. Pekerjaan Dimas yang semakin menuntut membuatnya lebih terfokus pada karirnya, dan perasaan cemburu yang mulai tumbuh itu pun dibiarkan begitu saja. Namun, hatinya mulai merasa tidak tenang. Satu sore, setelah beberapa minggu diliputi rasa curiga, Dimas memutuskan untuk pergi menemui Risa di tempat kerja. Ketika dia tiba di kafe tempat Risa biasa menghabiskan waktu, matanya tertuju pada sosok yang tak asing, Aidan, duduk bersama Risa. Mereka tertawa bersama, berbicara begitu akrab, hampir seperti pasangan yang sedang berbagi kisah intim. Dimas merasa ada yang janggal, dan hatinya mulai dipenuhi rasa cemburu yang sulit ditepis. Tanpa berpikir panjang, Dimas memutuskan untuk mengamati dari kejauhan, matanya penuh dengan amarah yang tak tertahankan. Risa, yang tak menyadari kehadiran suaminya, tertawa lepas di samping Aidan, berbagi momen yang begitu dekat. Lalu, seperti yang tidak pernah dia bayangkan, Aidan meraih tangan Risa, menggenggamnya dengan lembut, memberi tanda keintiman yang lebih dari sekadar persahabatan. Dimas merasakan dorongan emosi yang kuat. Dia merasa terhianati, namun ia juga tidak bisa mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Saat Risa dan Aidan berpisah, Dimas mengikuti mereka tanpa diketahui. Hatinya berdebar kencang. Ketika mereka berdua tiba di depan rumah, Dimas memutuskan untuk menghadapinya. Risa terkejut saat melihat Dimas yang berdiri di depan pintu. Wajahnya dipenuhi amarah yang sulit disembunyikan. Risa. Dimas menyebut namanya dengan suara yang berat. Apa yang terjadi dengan kita? Risa terdiam sejenak. Hatinya berdebar. Dia tahu bahwa pertanyaan itu adalah tanda awal dari segala sesuatu yang akan berubah. Dimas. Jawabnya dengan suara yang dipenuhi penyesalan, namun juga ada kebingungannya sendiri. Ini bukan seperti yang kamu kira. Namun, Dimas sudah bisa membaca segalanya di mata Risa. Rasa sakit itu begitu jelas, dan meskipun dia ingin menyangkalnya, hatinya tahu bahwa dia telah kehilangan Risa, bukan hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai sahabat yang dulu dia cintai sepenuh hati. Keheningan yang terjadi antara mereka menambah ketegangan yang semakin memuncak. Dalam ruang yang sempit dan penuh sesak itu, Dimas akhirnya tidak bisa menahan emosinya lebih lama. Dia maju mendekati Risa, menatapnya dengan penuh amarah yang hampir tidak terkendali. Namun, yang mengejutkan, Risa justru mendekat. Dalam sekejap, tubuh mereka saling mendekat, seolah semua penyesalan dan gairah yang terpendam kembali keluar. Mereka saling cium, ciuman yang bukan hanya berisi kemarahan, tetapi juga ada perasaan yang tak bisa dijelaskan. Perasaan ingin memiliki, namun juga sakit karena pengkhianatan itu. Ciuman mereka semakin mendalam, tanpa kata-kata yang keluar, hanya keinginan dan hasrat yang menguasai. Dimas merasa jantungnya berdegup kencang. Namun, dalam setiap sentuhan, dia tahu bahwa semuanya telah berubah. Cinta mereka, yang pernah begitu murni, kini terperangkap dalam kebingungannya sendiri. Cinta yang terbakar dalam penyesalan.
Hari-hari setelah malam itu terasa seperti kebingungan yang tak kunjung berakhir. Dimas dan Risa terjebak dalam perasaan yang saling bertolak belakang, keinginan untuk saling mencintai, tetapi juga rasa sakit yang begitu dalam akibat pengkhianatan yang terjadi. Keduanya berjuang untuk menemukan kembali apa yang hilang, namun rasa cemas dan kesedihan tetap menghantui mereka. Setelah ciuman yang penuh amarah itu, Dimas dan Risa merasa seperti dua dunia yang saling bertabrakan. Dimas merasa disingkirkan, dan Risa, meski tahu dia telah berkhianat, merasa bahwa cinta mereka masih bisa diperbaiki. Namun, perasaan mereka semakin teruji. Dimas, yang masih sangat mencintai Risa, mencoba untuk bertahan dan mencari cara untuk memperbaiki hubungan mereka, meskipun hatinya dipenuhi rasa sakit. Sementara Risa, meskipun merasa bersalah, tak bisa mengabaikan hasrat yang dia rasakan bersama Aidan, sebuah gairah yang selama ini terpendam. Suatu malam, Dimas kembali pulang setelah bekerja larut malam. Ketika dia masuk ke kamar, dia melihat Risa duduk di tepi tempat tidur, menatapnya dengan mata penuh penyesalan. "Dimas, aku minta maaf, aku benar-benar salah," katanya. Suaranya penuh dengan air mata yang hampir tumpah. Dimas hanya terdiam, berdiri di ambang pintu, memandang Risa dengan rasa bingung yang mendalam. Namun, meskipun hatinya terluka, Dimas merasa tak bisa lepas dari Risa. Di bawah langit malam yang sunyi, mereka saling mendekat, tanpa kata. Ciuman pertama yang mereka bagikan terasa lebih lembut, meski masih ada ketegangan yang mengalir di antara mereka. Risa merasakan tubuh Dimas yang hangat, dan meskipun hatinya penuh dengan penyesalan, dia juga merindukan keintiman yang dulu mereka miliki. Tubuh mereka bersatu lagi, namun kali ini, perasaan mereka jauh lebih kompleks. Gairah yang dulu penuh cinta kini tercampur dengan penyesalan dan kebingungannya. Setiap sentuhan, setiap ciuman, terasa berbeda, lebih intens, lebih gelap. Mereka tahu bahwa pengkhianatan itu tidak bisa dihapus begitu saja, tetapi tubuh mereka terus merespon satu sama lain dalam keheningan yang memekakan telinga. Di atas ranjang itu, mereka saling mencari jawaban, meskipun mereka tahu bahwa hubungan ini tak akan pernah kembali seperti semula. Ketika semuanya berakhir, Dimas dan Risa terbaring berdua, tubuh mereka saling berpaut, namun hati mereka jauh lebih terpisah daripada sebelumnya. Penyesalan membalut keduanya, namun juga ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan, sebuah keinginan untuk memperbaiki semuanya, meskipun mereka tahu cinta mereka telah tercabik. Di dalam keheningan itu, mereka hanya bisa berharap bahwa mungkin, suatu hari nanti, mereka bisa menemukan jalan untuk menyembuhkan luka yang telah mereka buat. Terima kasih telah menyimak kisah Cinta Setelah Janji Suci, sebuah kisah perselingkuhan, hingga akhir. Sahabat-sahabat setia channel YouTube Satu Atap. Kisah ini memang penuh dengan konflik, pengkhianatan, dan perasaan yang sangat sulit dijelaskan. Namun, di balik setiap luka dan kebingungannya, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Cinta sejati tidak hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang kejujuran, saling mendukung, dan memberi perhatian satu sama lain. Pengkhianatan, meskipun bisa terjadi, harus disertai dengan tanggung jawab atas akibatnya. Mungkin hubungan ini tidak sempurna, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita belajar untuk memaafkan diri kita sendiri dan pasangan kita, serta berusaha untuk tidak mengulanginya. Mari kita jadikan setiap cerita sebagai pelajaran dalam hidup, untuk lebih menghargai cinta dan menghormati komitmen yang telah kita buat. Semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan, ketenangan hati, dan kekuatan untuk menghadapi segala ujian dalam hidup. Untuk kalian semua yang sedang menjalani perjalanan cinta atau hubungan, semoga kisah ini mengingatkan kita untuk saling menjaga, untuk tidak melupakan pentingnya komunikasi dan perhatian. Jangan biarkan jarak atau rutinitas membunuh kehangatan dalam hubungan. Dan bagi kalian yang sedang berjuang, ingatlah bahwa tidak ada yang sempurna, tapi cinta yang tulus pasti akan selalu menemukan jalan. Terima kasih telah berada bersama kami di Satu Atap. Semoga kisah ini bisa memberikan kalian sebuah refleksi, dan jangan lupa untuk terus berbagi cinta yang sejati. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga kalian selalu diberkahi dengan cinta yang penuh kebahagiaan dan kedamaian.